Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nur Fatir Alindina dengan NIM 211084325. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, Dr. Yariani MSI, dosen pembimbing 2, Ilham Aldelano Azre SIP MA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan, mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui program PALADO oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo. Oh, pada latar belakang, pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pelayanan administrasi kependudukan yang berkaitan langsung dengan identitas hukum warga negara. Pelayanan ini mencakup penerbitan dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar dalam memperoleh berbagai layanan publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo telah mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital melalui program PALADO. Program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi antrian pelayanan. Namun, dalam pelaksanaannya, pemanfaatan program PALADO belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data, jumlah permohonan layanan secara offline masih mencapai ribuan setiap tahunnya, sedangkan penggunaan layanan melalui Pelado hanya berkisar puluhan permohonan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa plan mencapai sekitar 50-50 orang per hari, sementara layanan online hanya sekitar 2 orang per hari. Rendahnya penggunaan layanan online tersebut disebabkan oleh berbagai kendala seperti gangguan jaringan, kesulitan dalam proses verifikasi sistem, keterbatasan pemahaman teknologi masyarakat, serta kurang optimalnya sosialisasi program. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan inovasi pelayanan berbasis digital dengan realitas di lapangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana manajemen pelayanan administrasi pendudukan melalui program PALADO dilaksanakan, khususnya ditinjau dari fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Baik, selanjutnya ada fenomena empiris dan teoritis. Dapat dilihat dari data perbandingan penggunaan layanan administrasi kependudukan, jumlah permohonan administrasi kependudukan secara offline dan online. Pemanfaatan program Pelado sebagai inovasi di pelayanan administrasi kependudukan berbasis online di Kota Solo masih belum optimal. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah penggunaan layanan, di mana masyarakat masih lebih dominan menggunakan pelayanan secara langsung dibandingkan dengan layanan online. Permasalahan yang rendahnya penggunaan layanan Pelado oleh masyarakat, kendala jaringan dan sistem OTP sulit masuk atau error, sosialisasi program belum optimal, keterbatasan pemahaman teknologi masyarakat. Masyarakat lebih memilih layanan langsung karena akses lebih mudah. Fenomena teoritis, inovasi pelayanan berbasis digital harus mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempermudah akses masyarakat, serta mengurangi antrean. Dalam perspektif manajemen, keberhasilan program dipengaruhi oleh fungsi planning, organizing, executing, dan controlling atau POA. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan realita, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai manajemen plan dalam pelaksanaan program PALADO. Selanjutnya ada rumusan masalah, bagaimana manajemen pelayanan administrasi kependudukan melalui program PALADO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo. Kemudian ada tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis manajemen pelayanan administrasi kependudukan melalui program PALDO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo. Selanjutnya ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya manajemen dan inovasi pelayanan publik. Selanjutnya ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Capil Kota Solo dalam meningkatkan pelayanan melalui program PALDO. Ada studi penelitian yang relevan. Yang pertama ada Mas Gafar tahun 2022, manajemen pelayanan administrasi kependudukan di kantor Kecamatan Bosidondo, Kabupaten Toli-Toli.
Selanjutnya ada Putri Agustina dan Nurbaiti tahun 2023, Manajemen Pelayanan Administrasi Publik pada Pengelolaan Data di Unit Layanan Dukcapil Kota Medan. Selanjutnya ada Nawang Sasiwi Cahyo, Artiko Aji, Bambang Supriyono, dan Muhammad Sobarudin. Tahun 2023, Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Anjungan Dukcapil Mandiri di Kabupaten Magetan. Selanjutnya ada Salman tahun 2024, Digitalisasi Birokrasi, Efisiensi, Pelayanan di Dukcapil Sinjai. Selanjutnya ada Agustina Setiawan, Alvira Agnesia dan Diki, Febriansyah Rahmat tahun 2023, Optimalisasi Layanan Administrasi Kependudukan Evaluasi Layanan Pembuatan EKTP di Kota Cimahi. Teori yang saya gunakan pada penelitian ini menggunakan teori manajemen POAK oleh Charles Robert Terry pada tahun 1958. Charles Robert Terry menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses yang terdiri dari serangkaian fungsi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien yang meliputi yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada executing atau pelaksanaan, keempat ada controlling atau pengawasan. Selanjutnya ada skema pemikiran sebagai dapat dilihat dari gambar gambar tersebut. Selanjutnya ada definisi konsep. Yang pertama ada manajemen, adalah proses mencakupnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pelayanan publik adalah proses pemberian layanan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Administrasi kependudukan adalah kegiatan pengelolaan data dan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil seperti KTP, KK, dan akta. Inovasi pelayanan adalah upaya pembaruan dan pengembangan sistem pelayanan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Selanjutnya ada definisi operasional. Di sini saya menggunakan eh, empat eh, ada empat variabel. Yang pertama planning, indikatornya penetapan tujuan dan sasaran program. Yang kedua mengatur sumber yang diperlukan. Yang ketiga menentukan organisasi, metode, dan prosedur. Selanjutnya variabel organizing, indikator struktur pelaksana program, pembagian tugas dan tanggung jawab, koordinasi antar bidang. Variabel ketiga ada executing, pelaksanaan prosedur pelayanan, pemanfaatan sistem atau teknologi, hambatan pelaksanaan. Yang keempat ada controlling, penanganan keluhan masyarakat, evaluasi program, dan tindakan perbaikan. Selanjutnya, pendekatan dan desain penelitian yang saya gunakan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan, penelitian ini menggunakan teknik progressive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Peranan peneliti adalah sebagai human instrument yang secara langsung melakukan pengumpulan, analisis, dan penafsiran data. Selanjutnya, proses penelitian. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi rendahnya pemanfaatan program Plado, kemudian dilanjutkan dengan observasi awal ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo, serta pengumpulan data melalui wawancara untuk dianalisis. Unit analisis pada penelitian ini adalah organisasi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo. Teknik analisis data, yang pertama reduksi data, penyaringan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik teknik keabsahan data, triangulasi sumber. Selanjutnya deskripsi lokasi penelitian. Lokasi penelitian eh, dilakukan di Kota Solo pada Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kota Solo mengenai program Palado. Selanjutnya hasil dan temuan yang pertama adalah dalam variabel perencanaan, penetapan penetapan tujuan dan sasaran program. Program Pelado dirumuskan dengan tujuan memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan secara online tanpa harus datang ke kantor. Tujuan ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang jauh dari kantor atau punya kesibukan kerja.
Meski sebagian yang belum terbiasa teknologi masih kesulitan saat mengisi data dan mengunggah persyaratan. Selanjutnya, mengatur sumber-sumber yang diperlukan. Sumber daya manusia, dinas membentuk tim pengelola Pelado lewat SK Kepala Dinas. Operator dipilih sesuai tugas pokok dan kemampuan mengoperasikan sistem, serta dibekali penjelasan alur, pelayanan, dan mekanisme verifikasi berkas. Sarana dan prasarana disiapkan komputer, jaringan internet, printer, dan scanner untuk mendukung proses verifikasi dan penerbitan dokumen. Sarana ini sudah cukup mendukung, meski masyarakat masih kadang mengalami kendala dalam mengunggah dokumen akibat jaringan kurang stabil. Selanjutnya, anggaran tidak ada pos anggaran khusus untuk Pelado. Kemudian menumpang pada anggaran rapat koordinasi di Capil dengan Dinas Kominfo, sedangkan kebutuhan aplikasi dan WhatsApp bisnis dikelola langsung oleh Diskominfo. Yang ketiga, menentukan organisasi, metode, dan prosedur. Organisasi pelaksana metode pelayanan daring dan alur kerja sudah ditetapkan secara berurutan melalui dari pengajuan permohonan lewat aplikasi, pemeriksaan persyaratan, verifikasi data, sampai penerbitan dokumen. Alur ini jadi pedoman supaya pelayanan berjalan tertib dan setiap petugas paham tanggung jawabnya. Selanjutnya ada pada variabel organizing. Yang pertama, struktur pelaksanaan program. Kedudukan dan tanggung jawab setiap pelaksana sudah tersusun jelas mengikuti struktur organisasi Dukcapil. Kepala dinas berperan sebagai penanggung jawab, kepala bidang dan kepala seksi mengkoordinasi pelaksanaan teknis, sementara operator menangani pelayanan sehari-hari, mulai dari menerima permohonan sampai dokumen diverifikasi. Jelasan struktur ini membuat setiap petugas tahu harus berkoordinasi kemana kalau menghadapi kendala. Yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab. Tugas dibagi berdasarkan kompetensi dan latar belakang pendidikan pegawai, bukan asal tunjuk. Sebelum bertugas, operator juga dibekali bimbingan teknis mengenai penggunaan aplikasi, alur pelayanan, dan mekanisme verifikasi berkas, sehingga setiap orang paham tanggung jawab sebelum benar-benar menangani pelayanan masyarakat. Yang ketiga, ada koordinasi antar bidang. Koordinasi berjalan langsung antar pegawai di setiap tahapan pelayanan, biasanya lewat penyerahan berkas dari satu petugas ke petugas berikutnya. Untuk urusan aplikasi atau server, koordinasi terus diteruskan ke Dinas Kominfo. Pola ini membuat kendala teknis maupun kekurangan data bisa cepat ditindaklanjuti tanpa menunggu lama. Selanjutnya pada variabel rating atau pengawasan, pelaksanaan prosedur pelayanan. Setiap permohonan diproses berurutan mulai dari pemeriksaan, kelengkapan, persyaratan, verifikasi lewat aplikasi SIA milik Ditjen Dukcapil Kemendagri sampai di penerbitan dokumen bertanda tangan elektronik yang otomatis terkirim ke email pemohon. Kalau ada berkas yang kurang lengkap atau kurang jelas, operator langsung menghubungi pemohon lewat WhatsApp agar bisa segera dilengkapi. Yang kedua, pemanfaatan sistem dan teknologi. Jumlah pengguna Padu terus meningkat sejak pertama kali diluncurkan, ditandai dengan makin banyaknya permohonan yang masuk setiap hari. Kemudian ini didukung oleh tautan aplikasi yang gampang ditemukan di website resmi di Dukcapil, serta pendampingan petugas lewat WhatsApp atau langsung di kantor bagi masyarakat yang belum terbiasa mengakses layanan digital. Yang ketiga, hambatan pelaksanaan. Hambatan datang dari dua sisi, dari sisi internal dan gangguan jaringan atau sistem yang membuat pelayanan sedikit melambat. Dari sisi eksternal masih ada masyarakat terutama yang lanjut usia atau belum terbiasa teknologi yang kesulitan menggunakan aplikasi. Setelah mengunggah berkas atau ukuran file yang terlalu besar, kendala ini biasanya diatasi lewat penjelasan dan pendampingan petugas lewat WhatsApp. Selanjutnya ada variabel controlling. Eh, yang pertama, penanganan keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat seperti kesulitan pakai aplikasi, persyaratan yang belum dipahami, atau proses yang terasa lambat langsung diidentifikasi lalu ditindaklanjuti petugas sesuai jenis masalahnya. Respon biasanya diberikan lewat WhatsApp dan masyarakat merasa keluhan cepat ditanggapi serta diarahkan langkah penyelesaiannya. Yang kedua, evaluasi program. Evaluasi dilakukan secara berkala, rapat internal yang melibatkan pimpinan dan operator.
Bukan cuma satu pihak yang dibahas mencakup jumlah permohonan yang masuk, kendala yang dihadapi petugas maupun masyarakat, sampai solusi untuk pelayanan berikutnya. Operator yang berlangsung berinteraksi dengan sistem dan masyarakat juga dilibatkan supaya kendala di lapangan tersampaikan. Tiga, tindakan perbaikan. Setiap kendala yang ditemukan dijadikan bahan evaluasi dan dibahas dalam rapat untuk dicari solusinya. Lalu pimpinan memberi arahan ke petugas. Contoh konkretnya, operator jadi lebih teliti memeriksa berkas dan memberi penjelasan lebih jelas ke masyarakat supaya kesalahan yang sama seperti salah unggah persyaratan tidak terulang. Selanjutnya, kesimpulan, manajemen pelayanan akuisisi kependudukan melalui program Palado oleh Dinas Dukcapil Kota Solo ditinjau dari fungsi planning, organizing, tracking, dan controlling. Menurut George Roberteri, secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Perencanaan sudah mencakup penetapan tujuan, sasaran prosedur, dan pemberdayaan, tetapi sosialisasi ke masyarakat masih kurang, pengorganisasian sudah didukung, bagian tugas dan koordinasi yang jelas, meski koordinasi antar unit kerja perlu terus ditingkatkan. Pelaksanaan program sudah memudahkan masyarakat mengurus dokumen secara daring, namun gangguan jaringan, kendala sistem, dan rendahnya pemahaman digital masyarakat membuat sebagian besar masyarakat masih memilih layanan tatap muka. Pengawasan sudah berjalan dan monitoring evaluasi dan penanganan puluhan. Hanya saja hasil evaluasi itu belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan sistem dan peningkatan jumlah pengguna. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar program Palados sebagai inovasi pelayanan digital dapat mencapai tujuan secara lebih efektif. Saran yang pertama, tingkatkan kualitas penyelenggara program Palados secara berkelanjutan agar pelayanan berjalan lebih efektif dan efisien. Perkuat sosialisasi manfaat prosedur dan tata cara penggunaan Palado agar masyarakat lebih memahami program ini. Yang ketiga, kembangkan sistem dan infrastruktur pendukung, terutama menjaga stabilitas jaringan dan kualitas aplikasi. Empat, laksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kendala lebih awal. Lima, penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori, pendekatan, atau metode berbeda untuk memperkaya kajian pelayanan publik berbasis digital. Oh, baik, sekian hasil presentasi yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.